Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji dan bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami pengetahuan dan Tuhan bimbinglah kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan firman-Mu itu dapat bekerja dalam hati kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk kami dapat menerima firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini terambil dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Tema renungan kita pagi hari ini menjadi bijaksana dan beriman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika bicara tentang akhir zaman, maka yang dinyatakan adalah kengerian. Memang diawali dengan itu semua, namun bukan itu satu-satunya yang terjadi. Tidakkah kita ingin menjadi bijaksana, berhikmat, namun juga sekaligus beriman kepada Tuhan dalam hidup ini? Kesediaan menyelidiki, memahami, dan menghayati firman Tuhan dengan hati seorang murid yang mau membuka hati dan pikiran kita supaya Tuhanlah yang mengajar kita melalui firman-Nya. Dalam penglihatan Yohanes, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Sardis karena kelalaian mereka menerapkan firman dalam hidup mereka. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 2-3 berkata, "Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu." Lalu Tuhan Yesus menegaskan dalam Wahyu 3 ayat 5-6, "Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di Sardis ada beberapa di antaranya, dan tentu mereka menjadi contoh buat yang lain." Tidakkah ini menjadi peringatan buat kita? Firman tidak hanya menjadi bahan bacaan yang kita aminkan saja. Ajakan untuk menerapkannya dalam hidup kita supaya firman itu menjadi nyata dalam hidup kita yang makin hari makin menjadi manusia yang bijaksana dan beriman kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanamkan di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati kami yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih kami. Berkatilah kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami agar kami tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati.